Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 891-895. Meskipun pria ini pernah mengatakan bahwa dia tertarik pada dewi tertentu sebelumnya, dia masih ngiler melihat video selebriti internet di video pendek sepanjang hari. Tapi Guchen bisa merasakan kali ini dia benar-benar merasakan detak jantung itu. Kamu takut bertemu dengan seekor rubah betina yang jiwanya telah diambil. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepala Lan Wancheng dan berkata tanpa daya. Mungkin anak hilang yang sudah lama mengembara di luar ditakdirkan untuk menemukan gadis yang penuh harapan, berakal sehat dan suka tertawa. Lan Wancheng juga memegangi kepalanya dengan satu tangan dan tersenyum ringan, "Hei, aku hanya tidak tahu apakah dia dan aku ditakdirkan untuk bersama. Kamu sendiri adalah seorang peramal papan atas, bukankah menurutmu itu cukup?" "Sial. Saya lupa meninggalkan nomor telepon. Katakan padaku apa yang kamu lakukan. Mengapa kamu tidak meninggalkan nomor telepon saja dan membuat janji untuk makan malam dan menonton film malam ini?" Lan Wancheng bersikap narsis sepanjang pagi. Mungkin ini ungkapan setiap pria saat pertama kali jatuh cinta. Ketika tiba waktunya pulang kerja, dia menyelinap pergi lebih awal dan tidak memberitahu siapapun kemana dia pergi. Hari-hari ini, dia pergi bekerja lebih terlambat dan pulang lebih awal setelah pulang kerja. Seminggu berlalu dalam sekejap. Awalnya, Guchen ingin mencari tahu apa yang sedang sibuk dengan anak ini akhir-akhir ini, tapi dia dipanggil oleh Qiu Yue. Jiangsu, Paviliun Linjun. Guchen buru-buru berkendara dari Junli Group ke Paviliun Linjun. Berjalan menuju aula, istana ke-10 neraka sudah berdiri dalam dua baris, menunggu dalam formasi penuh. "Apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu serius?" Zhao Kai berjalan keluar dari paviliun belakang dengan menyamar. Ketika dia melihat Guchen, dia berkata dengan hormat, "Kamu di sini. Sesuatu terjadi baru-baru ini. Kemarilah. Nona Qiu telah lama menunggumu." Setelah Guchen masuk, ke-10 istana neraka menjaga setiap pintu keluar paviliun Linjun. Ketika dia masuk ke ruang belajar, dia melihat bahwa setelah Zhao Kai memutar buku, rak buku langsung berputar, dan ada pintu rahasia di ruang bawah tanah. Bahkan Guchen tidak tahu bahwa ada pintu rahasia di klub paviliun Linjun. Biasanya, semakin rendah Anda turun, semakin gelap cahayanya dan semakin lembab. Tapi setelah berjalan, Guchen tiba-tiba merasakan pencerahan. Sebenarnya ada taman belakang di bawah. "Nona Qiu, Tuan Muda ada di sini." Zhao Kai membuka pintu dan berteriak terlebih dahulu. Terlihat bahwa selama periode ini, kelompok orang ini pada dasarnya telah menyerah dari lubuk hati mereka dan mengenali Qiu Yue. Bahkan kombinasi pembunuh yang arogan dan kejam dari istana ke-10 neraka dan mereka tetap tenang di klub ini. Hal ini membuat Guchen sangat bingung. Metode apa yang digunakan Qiu Yue ini hingga membuat semua orang begitu menghormatinya. Pintu dibuka, dan semua orang menyambutnya dengan hormat ketika mereka melihatnya datang. "Tuan Muda, Tuan Muda Gu, Tuan Gu." Situ Deng Feng juga ada di sini saat ini. Ada 3 mayat ditutupi kain putih tergeletak di tanah. Hanya 2 dari 7 monster Meishan yang berada di tempat kejadian kali ini. Melihat ini, Guchen juga punya beberapa tebakan di benaknya. Dia berjalan mendekat dan membuka kain putih itu, dan benar saja, itu adalah 7 monster Meishan yang tergeletak di tanah. "Kemana 2 orang lainnya pergi?" Guchen berkata dengan suara yang dalam dengan alis yang rapat. Situ Deng Feng juga menggelengkan kepalanya sedikit, mereka hilang dan belum ditemukan. Orang-orang ini semua memasuki provinsi Xinjiang secara terpisah untuk pekerjaan pemukiman kembali. Bisnis di sana tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini, jadi biarkan mereka pergi ke sana untuk membersihkan di sana. Tapi baru 3 hari yang lalu, kami tiba-tiba kehilangan kontak dengan provinsi Xinjiang. Seseorang mengirim mereka semua kembali ke Jiangsu pagi ini. Sebenarnya ada risiko tertentu dalam memperluas bisnis bahan obat ke provinsi-provinsi berikut. Bisnis Guchen bermanfaat bagi negara dan rakyatnya, tetapi hal itu mempengaruhi pasar kapitalis. Bisnis bahan obatnya terlalu rendah, yang mempengaruhi tempat asal pedagang bahan obat, dan juga berdampak tertentu pada rumah sakit. Harga bahan obat telah diturunkan di provinsi Barat Daya. Ini dianggap sebagai harga sipil. Guchen juga mengikuti jalur keuntungan kecil tetapi perputaran cepat banyak orang mampu membayar perawatan medis. Dulu, pengobatan barat berharga 2.000, dan pengobatan tradisional Tiongkok berharga 3.000. Sampai pasar bahan obat Jiangsu mencapai selatan, ketika penyakit yang sama diobati oleh dokter pengobatan tradisional Tiongkok, harganya turun dari sebelumnya 3.000 menjadi 2.000 per bulan. Misalnya, jika Anda memiliki masalah paru-paru, Anda harus mengeluarkan biaya 3.000 yuan sebulan untuk meminum resep yang diresepkan oleh dokter pengobatan tradisional Tiongkok. Sekarang, dengan resep yang sama, bahan obat yang sama,
dan bahan obat yang bahkan lebih baik dari sebelumnya, biayanya hanya lebih dari 2.000 yuan sebulan. Itu berarti semakin banyak orang yang ingin melihat pengobatan Tiongkok, dan pengobatan Tiongkok ini memiliki sedikit efek samping dan dapat menyembuhkan penyakit sepenuhnya. Jika Anda pergi ke rumah sakit, diperkirakan beberapa ratus yuan ini hanya akan menghabiskan biaya obat untuk 1 hari. Tapi sekarang Merwa bisa meminumnya selama sebulan, mereka tidak perlu lagi khawatir tidak mampu membeli obat atau menemui dokter. Jadi Guchen masih memiliki reputasi yang baik di Provinsi Barat Daya, karena tempatnya miskin dan jumlah orang kaya masih terlalu sedikit. Perawatan medis adalah pengeluaran terbesar dalam hidup, usia tua, penyakit dan kematian. Harganya bisa puluhan ribu atau ratusan ribu. Obat tradisional Tiongkok terkadang lebih mahal daripada obat barat. Guchen menurunkan harga untuk memberi manfaat bagi negara dan masyarakat, dan untuk menyelamatkan pengobatan tradisional Tiongkok yang semakin menurun. Provinsi Barat Daya miskin, sehingga bisnis mudah berkembang, dan karena Tuan Guqi mematuhi perintah Guchen, bisnis masih mudah berkembang. Namun di luar ibu kota provinsi, masalahnya besar, akan bertabrakan dengan fondasi kekuatan aslinya, dan tentu saja tidak akan berhasil. Bisnis bahan obat terbilang menguntungkan, namun masih sedikit kurang menguntungkan dibandingkan rumah sakit. Provinsi Zhejiang. Bukankah hanya keluarga Zhang di sana? Mengapa ini sangat melelahkan? Guchen mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun keluarga ini adalah keluarga kaya, ini adalah salah satu keluarga yang relatif kecil dan berkuasa, paling banyak hanya memiliki beberapa master yang kuat secara internal. 7 Monster Mation semuanya adalah pejuang yang kuat secara internal. Mereka pergi ke Provinsi Zhejiang untuk berbisnis. Bagaimana bisa? Setelah membuka kain putih, Guchen berjongkok dan melihat luka orang-orang ini. Tunggu. Apakah ini kutukan horor 6 jiwa? Dia membuka keras seorang pria dan melihat sebuah pola di dadanya, yang berbentuk 3 kecebong dalam lingkaran. Bukankah ini kungfu dari keluarga Yin Yang? Raksasa Mohis dikabarkan mati karena teknik ini, yang menyebabkan kedua sekte tersebut bertarung tanpa henti selama ribuan tahun. Belakangan, kutukan horor 6 jiwa ini diklasifikasikan sebagai teknik terlarang dan tidak muncul selama ratusan tahun. Terakhir kali muncul adalah saat perang, muncul pada musuh. Tidak hanya ada kutukan teror 6 jiwa, tetapi orang ini juga memiliki racun miao. Yang lain juga memiliki racun mayat. Qiu Yue juga berdiri di sampingnya, memegang tangannya dan berkata dengan tenang, seseorang mengincar kita, mencoba untuk mengguncang yayasan kita. Meskipun perang harga Guchen mempengaruhi kepentingan kelas menengah kaya, masyarakat kelas bawahlah yang diuntungkan, dan dia mampu sepenuhnya mempromosikan bahan obat di selatan. Ketika penyatuan pasar bahan obat di selatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tercapai, pendapatan 1 tahun dari selatan saja bisa sama dengan pendapatan keluarga Ye di utara selama 5 atau bahkan 10 tahun. Harga semua bahan obat yang berharga telah diturunkan. Di masa lalu, barang-barang langka dan mahal, tetapi bahan obat yang tidak mencolok di mata Guchen telah menjadi puluhan kali lebih mahal di tangan orang biasa. Bahan obat yang harganya hanya 10 yuan, tetapi dijual di luar dengan harga 800 yuan per gram. Pasar bahan obat tiba-tiba membawa perubahan besar, yang secara langsung menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berkuasa di atas. Jika Anda ingin mencapai suatu prestasi yang belum pernah dicapai dalam sejarah, sangatlah normal untuk menjadi sasaran. Guchen berkata dengan nada tenang, saya akan menemukan cara untuk menyelesaikannya di Provinsi Zhejiang. Jika terus seperti ini, kita akan menyinggung banyak orang berkuasa. Qiu Yue juga berdiri di samping dan menghela nafas, ada beberapa keluarga yang terlibat, dan mereka berada di belakang banyak keluarga kaya. Anda telah mengguncang kepentingan kelompok ini. Merekalah yang membuat harga rumah yang sangat tinggi. Mereka juga menawarkan jam kerja 12 jam sehari dan sistem kerja 9-9-6. Mereka juga menawarkan biaya pengobatan yang sangat tinggi. Kita telah menyinggung sejumlah kecil orang, tetapi kebanyakan orang miskin akan mendapat manfaatnya. Saya tidak akan pernah menghentikan rencana ini. Kata Guchen dengan tenang dan tegas. Dia tidak bermaksud menggoyahkan kepentingan orang-orang kaya itu, tetapi dia ingin benar-benar memiliki harga yang seragam di pasar bahan obat di selatan. Tidak mungkin bahan obat yang sama harganya hanya selusin yuan di sini di Jiangsu, tetapi mungkin berharga ratusan yuan di tempat lain, tetapi harga bahan obat ini hanya beberapa sen, atau hanya beberapa yuan. Rumah sakit adalah tempat penyelamatan manusia, bukan tempat menghisap darah manusia biasa. Mungkin apa yang dilakukan Guchen terlalu berlebihan untuk saat ini, tapi yang pasti itu adalah karya yang akan bertahan selamanya. Alasan mengapa agen umum selatan tidak dapat beroperasi di selatan, dan mungkin dia hanya dapat melakukan bisnis kecil-kecilan secara lokal, adalah karena ada terlalu banyak bangsawan di selatan, dan para bangsawan di selatan di semua dinasti lebih kaya daripada yang ada di utara. Lebih banyak modal. Di bawah kendali keluarga Ye dan keluarga Murong, wilayah utara pada dasarnya telah menyelesaikan penyatuan bahan obat, dan perbedaan harga antara setiap tempat pada dasarnya tidak lebih dari 5 yuan.
Tapi tidak pernah ada orang kuat di selatan yang berani melawan orang-orang kuat itu. Apakah kamu ingin melanjutkan? Qiu Yue menatapnya dan berkata dengan lembut. Gu Chen diam-diam menyalakan rokok dan menarik napas dalam-dalam, generasi kita tidak dapat mengubah dunia, tetapi kita harus memberikan kontribusi untuk generasi mendatang, kan? Saya tidak hanya ingin menyeimbangkan harga semua bahan obat di selatan, tetapi juga kelas diajarkan dan klinik TCM dibuka di berbagai tempat. Inilah intisari bangsa Tiongkok, bagaimana bisa dibuang? Baru 100 tahun sejak pengobatan barat memasuki kerajaan Xia, tetapi hanya dalam waktu 100 tahun, intisari pengobatan tradisional Tiongkok telah tersingkir dari kelangsungan hidupnya. Kalau terus begini, mungkin dialog seperti ini akan terjadi. Anak Bu, di buku dikatakan bahwa orang zaman dulu bisa menyembuhkan penyakit dengan menusuk tubuhnya dengan jarum suntik tanpa minum obat. Ibu, anak bodoh, itu semua hanya legenda. Bagaimana kamu bisa mempercayainya? Pergilah ke rumah sakit dan dapatkan suntikan. Banyak hal yang hanya bisa menjadi legenda jika kita tidak bekerja keras untuk memeliharanya. Jika burung beo punah, generasi mendatang tidak akan percaya bahwa dulu ada makhluk seperti itu di kerajaan Xia menjulurkan lidahnya untuk berbicara, bernama burung beo. Namun semua orang hanya akan menganggapnya sebagai legenda dan bukan sebagai keberadaan nyata. Hal yang sama berlaku untuk pengobatan Tiongkok. Qiu Yue melihat tekad dan kegigihan di matanya. Ketika Qin Shi Huang mengatakan dia ingin menyatukan dunia, dia ditertawakan dan dikatakan naif, tetapi bukankah orang lain benar-benar melakukannya nanti? Banyak industri tradisional yang tidak terlepas dari dukungan kekuatan aristokrat yang kuat. Di balik keluarga ini dan keluarga lain di Provinsi Zhejiang, mungkin ada dukungan dari banyak ulama. Lalu menurut Tuan Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qiu Yue bertanya dengan curiga. Gu Chen melemparkan puntung rokok ke tanah dan tersenyum ringan, karena kita tidak setuju, maka bertarunglah. Apa yang ingin dia ambil adalah jalan yang bahkan Bai Ruyue tidak berani ambil. Dia melawan bangsawan besar dan keluarga kaya di selatan, dan mungkin ada sekte ribuan tahun dan keluarga kaya berusia seabad yang tersembunyi di belakang mereka. Apakah kamu serius? Qiu Yue memandangnya dengan heran dan berkata. Meskipun dia juga sangat terkesan dengan momentum dominan Gu Chen, kekuatan Jiangsu masih dalam masa pertumbuhan dan tidak dapat diandalkan. Jika keluarga Gu langsung menantang para pangeran dan keluarga kaya di selatan tanpa bergantung pada Gu Yanzi atau pasukan pihak ketiga manapun, rasanya seperti memukul telur dengan telur. Bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di selatan tanpa mengambil arah yang berlawanan? Anda tidak berpikir Anda bisa melakukannya hanya dengan satu mulut, kan? Gu Chen memegang tangannya dan tersenyum ringan. Kemudian dia memutar matanya dan berteriak dengan marah dengan suara dingin, 10 istana neraka. Sedetik yang lalu, ke-10 dari istana neraka, yang masih berada di luar aula, muncul di samping semua orang dalam 10 detik. Siap menerima pesanan. 10 orang itu berteriak dengan marah serempak. Meskipun orang-orang ini mematuhi perintah Qiu Yue ketika mereka berada di pavilion Linjun, pada saat kritis yang sebenarnya, ketika Gu Chen memberi perintah, mereka pasti akan mematuhi perintahnya. Pergi ke Provinsi Zhejiang dan kalahkan keluarga Zhang. Gu Chen berkata dengan nada dingin. Laksanakan perintah Tuan Istana. Saat ke-10 istana neraka pergi, Qiu Yue juga memegang tangannya dan tersenyum tipis. Keluarga Zhang di Provinsi Zhejiang adalah keluarga kaya setempat yang terkenal. Bukankah Anda terlalu berani? Apa itu keluarga Zhang? Yang ingin saya serang adalah sekte tersembunyi di belakang keluarga Zhang. Sudah tersembunyi selama ribuan tahun, dan sudah waktunya untuk terungkap, kan? Keluarga Zhang patuh dan posisi keluarga kaya akan disediakan untuknya. Jika dia tidak patuh, mereka bisa langsung menghidupi keluarga kaya lainnya. Itu hanya keluarga kaya, bisa didirikan atau dihancurkan. Gu Chen meletakkan tangannya di punggung, melambaikan tangannya sedikit dan terkekeh, aku serahkan urusan ini padamu. Dia langsung hilang. Melihat sosoknya yang pergi, cahaya terang melintas di mata Qiu Yue. Dia bisa berhati-hati dalam hal-hal kecil, tetapi jika menyangkut hal-hal yang sangat besar, dia masih membutuhkan Gu Chen untuk mengambil keputusan. Mantap, akurat, kejam. Pukulan yang tepat. Jika itu adalah orang lain yang berkuasa, dia pasti sudah berkompromi ketika menghadapi masalah ini. Justru karena itulah tidak ada orang tangguh yang terkenal di selatan selama bertahun-tahun. Dia telah mencapai penyatuan ekonomi, tetapi dalam aspek lain dia tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap keluarga memiliki idenya sendiri dan tidak mematuhi perintah Bai Ruyue. Selatan membutuhkan sosok yang kuat sekarang. Jika Gu Chen berhasil, dia akan menjadi selebriti selamanya. Jika dia gagal, itu akan menjadi sekejap. Hanya dalam beberapa hari, terjadi juga kekacauan di Provinsi Zhejiang. Gu Chen mengirim orang untuk membuka perusahaan lokal, satu perusahaan yang dia buka hancur, dan yang lainnya hancur. Dia kemudian membuka perusahaan lain, tetapi harga yang harus dibayar oleh pihak lain tidaklah kecil. Dengan cara ini, kekuatan dari provinsi lain masuk ke Provinsi Zhejiang dan menyebabkan kekacauan di antara keluarga setempat.
Namun, kebetulan penduduk setempat tidak mendukung keluarga setempat, tetapi Gu Chen. Tidak ada yang bisa menghentikan apa yang diinginkan rakyat. Hadiah pertunangan yang tinggi di Provinsi Xinjiang dibawakan oleh orang-orang ini, sehingga tekanan hidup setempat selalu sangat tinggi. Mereka tidak mampu untuk menikahi seorang istri, tidak mampu membayar perawatan medis, dan tidak mampu membayar perumahan. Meskipun Gu Chen tidak dapat membantu semua orang dalam aspek lain, dia tetap dapat melakukan yang terbaik dalam hal perawatan medis. Para dokter, yang menggantungkan pot untuk membantu dunia, menganggapnya sebagai tugas mereka sendiri untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Dalam 3 hari, pekerjaan sulit di Provinsi Xinjiang akhirnya selesai. Saat ini, lantai atas gedung grup Baishi di kota Aorus Hai. Bai Ruyue juga melihat laporan di berita, dengan sedikit seringai di bibirnya, cukup menarik, dia benar-benar berani melakukannya. Sebelumnya, reaksi penolakan keluarga Zhang sangat besar dan Gu Chen tidak diizinkan berbisnis. Namun, hanya dalam 3 hari, keluarga Zhang mengeluarkan pernyataan, mengizinkan perusahaan bahan obat Xingsheng berbisnis di Provinsi Xinjiang. Syaratnya, tidak boleh terlalu mempengaruhi bisnis rekan-rekan. Sebenarnya hal ini tidak perlu terpengaruh, bahan obatnya bagus dan murah, tapi apakah ada orang bodoh yang rela mengeluarkan uang banyak untuk memakan bahan obat yang kualitasnya tidak bagus? Bahkan untuk mencegah ketinggalannya pengetahuan lokal tentang pengobatan tradisional Tiongkok dan masyarakat yang tidak percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok, Gu Chen mengirimkan sejumlah besar dokter pengobatan tradisional Tiongkok ke daerah setempat untuk konsultasi gratis. Langkah keras ini memungkinkan Gu Chen memperluas bisnisnya langsung ke ibu kota provinsi Xinjiang. Dia benar-benar berani melakukannya. Ada banyak keluarga kaya di Provinsi Xinjiang, dan ada beberapa sekte tersembunyi di belakang mereka. Ada sekte tersembunyi di balik industri farmasi. Anak ini telah menyentuh kue orang lain. Pengurus rumah tangga mengangguk sedikit dan berkata, ada sekte naga dan harimau di Provinsi Xinjiang. Jangan meremehkan sekte ini, meskipun sekte ini adalah penganut Tao, mereka juga terlibat dalam industri tradisional, dan ada juga bayangannya dalam pengobatan. Jika tidak, sekte harimau naga mengeluarkan biaya besar selama setahun, semua pendeta Tao mempraktikkan Taoisme di gunung, membangun kuil Tao, dan harus memastikan biaya hidup sehari-hari setiap orang, dari mana biaya ini berasal. Meskipun sepertiga area sekte naga dan harimau terbuka untuk wisatawan, hal ini masih jauh dari mampu membiayai pengeluaran. Bai Ruyue menutup komputer, memegang kepalanya dengan satu tangan dan tersenyum ringan, bagaimana dengan sekte tersembunyi? Ngengat ini seharusnya sudah dibersihkan sejak lama. Mengapa masyarakat biasa harus membayar biaya mereka? Tidak hanya saja hal yang sama terjadi di Provinsi Xinjiang dan Provinsi Jiangnan. Kita tidak bisa menggerakkan harga rumah, yang merupakan fondasi negara, tetapi kita bisa terlibat dalam industri farmasi. Faktanya, tampaknya Gu Chen yang mengambil alih kue tersebut dari orang-orang ini. Dapat juga dipahami bahwa orang-orang ini dulunya makan apel, tetapi sekarang mereka makan pir. Satu-satunya perbedaan adalah rasanya yang berbeda. Saya juga memahami bahwa di masa lalu, Provinsi Xinjiang dapat menghasilkan banyak uang dengan menetapkan harga bahan obat secara acak, tetapi sekarang berbeda. Kekuatan yang muncul telah menerobos dan mulai merumuskan aturan dan standarisasi di pasar yang kacau ini. Mereka pasti tidak akan menghasilkan lebih sedikit uang, tetapi satu-satunya perbedaan adalah mereka harus mengikuti aturan. Saya mendengar bahwa keluarga Zhang tidak damai akhir-akhir ini. Ada sekelompok orang yang datang ke kamar kepala keluarga Zhang untuk makan di tengah malam setiap hari. Pihak lain tidak melakukan apapun. Mereka letakkan saja pisau di samping bantalmu setiap malam, lalu dia makan sambil mengawasinya tidur. Pada akhirnya, kepala keluarga Zhang tidak tahan lagi disiksa, jadi dia berkompromi. Kata pengurus rumah tangga sambil tersenyum masam. 10 istana neraka tidak melakukan pembunuhan besar-besaran di Provinsi Xinjiang, seperti yang dikatakan Gu Chen, ini hanya masalah membenturkan dan memalukan, karena akan menimbulkan banyak masalah. Tujuannya hanya untuk berbisnis, tapi dia tidak ingin menimbulkan masalah di kota. Dia memerintahkan ke-10 istana neraka untuk pergi ke kamar kepala keluarga Zhang untuk makan setiap hari, dan kemudian membantunya menutupinya dengan selimut. Beginilah cara 10 orang melakukannya setiap hari. Tidak peduli berapa banyak master yang dikerahkan keluarga Zhang untuk menjaga pintu, mereka akan pingsan atau seseorang akan turun dari atap. Selama 3 hari berturut-turut, semua orang di keluarga Zhang tidak tahan lagi. Apa yang ingin diungkapkan Gu Chen adalah bahwa dia dapat dengan mudah membiarkan orang pergi ke rumah Anda dan membunuh Anda, tetapi dia tidak melakukan itu. Dia membiarkan orang makan, minum, dan melindungi Anda di kamar Anda setiap hari, hanya untuk bersenang-senang. Terkadang, ini lebih memberikan efek jera dibandingkan membunuh lawan secara langsung. Siapa yang bisa mentolerir orang asing masuk dan keluar rumah dengan mudah? Berada di rumah tapi tidak merasa aman sama sekali. Aku sudah lama mengatakan bahwa dia benar-benar berbeda dari orang biasa.
Visi dan metode orang ini adalah yang tertinggi yang pernah kulihat sejauh ini. Bahkan aku merasa sedikit malu pada diriku sendiri. Bai Ruyue juga sedikit gemetar kepala dan tersenyum pahit. Kepala pelayan itu mengatupkan bibirnya dan tersenyum, tapi menurutku metode Nona lebih baik. Tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, seseorang akan membuatkan pisau untukmu dan membantumu menyelesaikan banyak masalah. Dia, tapi bagaimana kamu bisa percaya bahwa dia tidak memanfaatkanku? Bai Ruyue tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Gu Chen tidak bodoh, bisakah dia mengerti mengapa dia bersedia membuka gerbang provinsi Jiangnan dan biarkan dia pergi? Akankah pasukan masuk? Jelas sekali dia ingin menggunakan Gu Chen untuk menghadapi kekuatan yang sebelumnya tidak berani dia sakiti. Situasi di selatan jauh lebih rumit daripada di utara. Wanita pasti takut menimbulkan masalah, jadi mereka berpikir untuk menggunakan kekuatan Gu Chen untuk membersihkan keluarga yang biasanya sombong dan mendominasi ini. Nona, apa maksudmu? Dia sudah mengetahui hal ini. Pengurus rumah tangga itu juga bertanya dengan curiga. Dia berdiri perlahan, berjalan ke ambang jendela dan tersenyum tipis. Apakah menurutmu dia bodoh? Tentu saja tidak. Lalu kenapa dia tidak bisa melihat pikiranku? Meskipun selatan kaya, setiap orang punya pikirannya sendiri, agendanya sendiri. Guite, inilah waktunya bagi seseorang dengan kemampuan dan keberanian untuk menstabilkan situasi ini. Dan saya jelas tidak cukup mampu. Dia pandai dalam bidang ekonomi. Selama negara mengatakan membutuhkan uang, maka Bai Ruyue bisa. Puluhan miliar dipotong dari keuangan daerah setiap menitnya. Namun ketika menyangkut pengelolaan seluruh wilayah selatan, dia juga tahu bahwa dia punya lebih dari cukup hal untuk dilakukan. Kekuatan keluarga kaya dimanapun terlalu kuat, dan semua orang mengira dia perempuan, dan semua orang menutup telinga terhadap kata-katanya. Hal ini juga membuatnya tidak mungkin menjadi seperti Murong Yi, yang bisa membuat semua keluarga besar di utara gemetar hanya dengan satu kalimat. Alasan utamanya adalah keluarga Murong memiliki latar belakang keluarga yang kuat, pasukan di tangan, dan seorang saudari yang merupakan seorang jenderal wanita. Lalu siapa yang berani memprovokasi? Keluarga Bai berbeda. Mereka berasal dari latar belakang bisnis dan baru memasuki jabatan resmi dalam beberapa tahun terakhir. Dia lemah dalam aspek lain. Bagaimana dia bisa memimpin para pahlawan di selatan untuk menumbuhkan kekuatannya dan memberikan pengaruh? Babak 894, hindari sementara tepian. Membaca sejarah. Font, besar, sedang, kecil, pelindung mata, matikan lampu. Sebelumnya isi bab berikutnya bab. Bab 894, hindari sementara tepian. Setengah. Bab 894, hindari tepian untuk sementara. Sekarang Jiangsu juga dengan penuh semangat mempersiapkan pasukannya. 7 Monster Machine tiba-tiba menjadi hanya 2 orang. Mereka masih memiliki sedikit pengaruh di Jiangsu. Secara umum, mereka dapat dimanfaatkan oleh Gu Chen. Gu Chen hanya menggunakan metode pemukulan terhadap keluarga Zhang. Bagaimanapun, 7 Monster Machine tidak mati di tangan keluarga Zhang. Jika dia bertemu orang-orang dari keluarga Yin Yang, orang-orang dari Sekte Pengusiran Mayat, dan orang-orang dari Desa Miao, maka Gu Chen pasti tidak akan berbelas kasihan. Bagaimanapun, ada keluhan dan keluhan di dunia, dan saat ini, Gu Chen tidak berani menggunakan kekayaan keluarganya untuk melawan mereka. Clubhouse Pavilion Linjun. Dalam beberapa hari terakhir, Istana ke-10 Neraka telah menyelesaikan segalanya dengan sangat indah sesuai perintah Gu Chen, secara langsung meminta keluarga Zhang untuk berkompromi dan setuju untuk tidak menyerang orang-orang Gu Chen secara diam-diam. Kedua belah pihak melakukan bisnis yang baik satu sama lain, dan juga memberi keluarga Zhang hak agensi di Provinsi Zhejiang, yang merupakan sedikit pemanis anjing itu tidak akan dikembalikan lain kali. Itu masih terlalu lemah. Gu Chen meletakkan kepalanya di atas tangannya dan melihat ke langit-langit dan berkata dengan lembut. Qiu Yue datang dengan secangkir kopi, meletakkannya di depannya dan berkata sambil terkekeh, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dari seorang diri hingga sekarang, tim telah berkembang begitu kuat. Itu dianggap sukses. Kamu sangat kuat. Orang lain mungkin tidak dapat mencapai levelmu ketika di usia 20 tahunan. Tapi aku masih terlalu lemah. Merasa bingung, sulit untuk dihadapi. Rasanya agak sulit. Aku tidak bisa menggambarkannya untuk sementara waktu. Rasanya seperti terjebak dalam kemacetan dan kamu tidak bisa menerobosnya. Qiu Yue mencondongkan kepalanya dan tersenyum ringan ketika dia hanya berjarak beberapa sentimeter darinya, selalu ada batasan dalam pengembangan kekuatan seseorang. Ya, tetapi sebuah keluarga berbeda. Jika Anda mengambil alih keluarga Gu, Anda akan langsung mewarisi pendukung yang kuat. Mendengar ini, Gu Chen berdiri dan berkata, apa yang Anda maksud dengan mewarisi keluarga Gu? Meskipun identitasnya bukan lagi rahasia, kata-kata Qiu Yue kali ini mau tidak mau membuat Gu Chen merasa bahwa wanita ini sepertinya merencanakan sesuatu lagi. Ku dengar, kakekmu saat ini dalam keadaan sekarat.
Kata Qiu Yue dengan tenang sambil bersandar di meja dengan secangkir teh. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dia bukan kakekku. Oke, dia bukan kakekmu, jadi aku tidak akan mengatakan apa-apa. Anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun tentang itu. Ketika dia sampai di kursinya, dia terus membuka file tersebut dan mulai mengerjakannya. Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah kulihat yang bisa menelan kata-katanya bahkan ketika sampai di bibirnya. Kata Gu Chen dengan ekspresi terdiam. Beberapa orang tidak mau mendengarkan. Lalu jika aku mengatakan sesuatu dan kamu tidak senang, bukankah akan sulit untuk mengakhirinya? Katakan padaku, ada apa dengan dia? Gu Chen memiliki perasaan yang mendalam terhadap Tuan Tua Gu, ada sesuatu yang disebut hubungan darah. Mungkin dia tidak memiliki hubungan dengan Tuan Tua Gu, tetapi dia harus mengakui bahwa orang tua itu adalah kakek kandungnya. Setelah mengenali begitu banyak kakek di luar, dia paling banyak bisa dianggap sebagai ayah baptis. Ketika Tuan Tua Gu datang ke Jiangsu beberapa waktu lalu, dia tampak dalam keadaan sehat dan sangat kuat. Ini baru beberapa bulan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia jatuh sakit hanya karena dia jatuh sakit? Saya tidak tahu situasi spesifiknya. Singkatnya, sejak tahun baru, keluarga Gu telah mengundang dokter ajaib dari seluruh negeri, dikatakan bahwa siapapun yang menyembuhkan penyakitnya dapat diberi hadiah 100 juta. Qiu Yue menyesap teh dan melanjutkan dengan lembut, saya mendengar dia terus muntah darah di malam hari, tetapi dia tidak dapat menemukan alasannya. Rumah sakit tidak menemukan sesuatu yang salah. Gu Chen bertanya dengan sedikit terkejut, bukankah itu hanya keracunan? Ini juga pertanyaannya yang paling membingungkan, apa identitas orang tua itu? Sepanjang hidupnya sebagai tentara, ia selalu dikelilingi oleh para master, dan seluruh tubuhnya akan diperiksa sesekali. Bagaimana bisa terjadi keracunan? Situasi spesifiknya tidak jelas. Keterampilan medismu sangat bagus. Jika kamu dapat kembali ke keluarga saat ini dan membantu menyelamatkan orang, kamu seharusnya dapat langsung mewarisi posisi kepala keluarga. Bersama keluarga Gu sebagai batu loncatan, perkembangan masa depanmu dapat dianggap sebagai terkenal sebagai murid. Kata Qiu Yue dengan sedikit anggukan. Bagaimanapun, satu orang tidak dapat menghentikan seluruh sekte dan seluruh keluarganya. Memang agak lemah. Jika Gu Chen ingin mengembangkan dan membesarkan keluarga sendiri, dia harus mulai bekerja keras untuk memiliki anak mulai sekarang dan menyebarkan cabangnya. 20 tahun kemudian, ketika anak-anaknya sudah besar, mereka bisa melebarkan dahan dan daunnya tersebar, dan ada cucunya, dia bisa menjadi cabang tersendiri dari keluarga Gu. Oleh karena itu, jika seseorang ingin berkembang menjadi sebuah keluarga, diperlukan upaya minimal 3 generasi. Meski keluarga Gu lemah, namun tetap menjaga nama sebuah keluarga, dengan landasan yang dibangun atas upaya bersama puluhan generasi. Dia tidak tahu apakah itu kesalahpahaman Gu Chen atau sesuatu yang lain, tapi dia selalu merasa bahwa Qiu Yue telah membimbingnya, mengisyaratkan dia untuk kembali dan mengakui leluhurnya. Oke, tidak perlu membicarakan masalah ini lagi. Aku tidak akan mempedulikannya. Entah dia hidup atau mati, itu takdirnya sendiri, dan halaman keluarga Gu dijaga ketat, sebagai kepala keluarga, dia bisa diracuni, menurutmu akan berguna jika aku pergi. Dia tidak mau melewati air berlumpur ini lagi. Jelas sekali ada sesuatu yang salah dalam keluarga Gu. Masalah yang umumnya tidak dapat dideteksi dengan instrumen berteknologi tinggi hanya dapat dijelaskan dengan keracunan, dan itu bukanlah racun biasa. Anda bisa melindungi diri Anda dari orang-orang di luar, tapi bagaimana Anda bisa melindungi diri Anda dari orang-orang di rumah dan di sekitar Anda? Jika Gu Chen pergi berbaring di rumah Gu, dia harus mempertaruhkan nyawanya untuk kembali. Oke. Karena Tuan Gu tidak ingin membicarakan masalah ini, tidak perlu membicarakan itu. Selain itu, saya diam-diam telah membantu Anda merekrut ahli, dan Anda harus menemukan cara untuk mengisi posisi 7 monster Meishan dulu. Qiu Yue juga berdiri dan melihatnya. Dia berkata dengan lembut sambil melihat ke punggungnya. Gu Chen berjalan ke pintu, cepat atau lambat kita akan bertempur dengan sekte dunia tersembunyi. Mari kita buat rencana ke depan. Provinsi Xinjiang hanyalah permulaan. Masih banyak hal yang akan datang di masa depan. Mengapa dia tidak dapat menemukan keluarga Yin Yang, atau sekte pengusir setan mayat atau desa Miao, dia sedang menyelesaikan masalah. Alasannya sebenarnya sangat sederhana. Dia tidak bisa pergi sejak awal. Masih belum jelas bagaimana situasi Bai Ruohan. Ramuan Chang Yunsan belum dimurnikan. Jika dia pergi beberapa hari, Bai Ruohan mungkin tidak bisa bertahan lagi. Di sisi lain, dia sendiri diracuni oleh racun mayat Jiang Ye Guoming beberapa waktu lalu. Meskipun sebagian besar tersedot bersih oleh serangga Fudo Beiying, sebagian kecilnya harus terserap di tulang. Hal ini terutama terasa jelas pada hari hujan, dan bahu kanannya terasa sangat sakit. Oleh karena itu, hindarilah pusat perhatian untuk saat ini dan jangan ungkapkan kekurangan Anda saat ini. Aku tahu. Mengenai urusan Jiangsu, yakinlah bahwa aku ada di sini.
Qiu Yue mengangguk dan tersenyum dengan tenang. Cepat atau lambat, dia harus melawan sekte tersembunyi. Jika tidak, Gu Chen tidak akan bisa terus mengembangkan kekuatannya di selatan. Dia mulai kehilangan pasukan di provinsi Xinjiang. Di masa depan, dia mungkin menghadapi masalah yang lebih besar jika dia memasuki provinsi Jiangnan, atau bahkan delta Sungai Mutiara, delta Sungai Yangtze, kota Shanghai, dan tempat-tempat lain yang sangat maju secara ekonomi. Jadi di satu sisi, dia harus menstabilkan kondisi Bairuohan terlebih dahulu, agar dia bisa pergi ke tempat lain untuk menangani masalah merepotkan ini tanpa rasa khawatir. Beberapa hal harus dilakukan secara pribadi. Alasan mengapa 10 istana neraka tidak diizinkan memimpin serangan terhadap sekte dunia tersembunyi adalah karena dia juga khawatir hal ini akan menghancurkannya. Dan sedikit uang yang tersisa. Sekte dunia tersembunyi berbeda dari organisasi biasa. Sebagian besar organisasi asing menggunakan senjata dan meriam sebagai senjata, dan mereka hanya mengetahui beberapa keterampilan bertarung sederhana, tetapi sekte dunia tersembunyi ini berbeda. Hal-hal yang ada dalam novel Jin Yong bisa saja dipetik dan diubah menjadi pisau terbang. Hal-hal seperti itu memang ada dalam masyarakat modern tidak akan mudah keluar mengganggu kehidupan perkotaan modern. Kalau tidak, jika semua sekte tumbang, akan terjadi kekacauan. Kembali ke ruang keamanan grup Junli. Saat itu hampir waktu makan siang, dan Gu Chen hendak pergi ke kantin perusahaan untuk makan. Selama beberapa hari berturut-turut, dia menemukan beberapa petunjuk di buku klasik pegunungan dan lautan dan catatan cerita aneh di Sungai Kuning. Konon ada sebuah tempat di Sungai Kuning bernama Pulau Yin Yang. Ada buah di pulau yang disebut buah Yin Yang. Orang hidup yang memakan buah yang dapat memulihkan seluruh organ tubuh yang rusak. Hantu yang memakan buah Yin dapat menjadi hantu spiritual dengan pahala yang tak terbatas. Namun, semua catatan ini adalah legenda. Konon banyak orang tidak pernah kembali setelah pergi ke pulau tersebut. Di lembah sungai yang pada abad terakhir, seorang ayah dan anak pergi memancing di sungai dan kebetulan mengalami hujan lebat. Alhasil, mereka berdua segera berangkat dengan perahu, berpikir untuk segera mendarat, namun secara tidak sengaja mendarat di pulau tak dikenal. Tidak ada satu orang pun di pulau itu, hanya hewan langka dan eksotik yang tak terhitung jumlahnya, dan sebatang pohon kecil tumbuh di atasnya. Pohon buah-buahan besar di tepi sungai. Konon ayah dan anak tersebut meninggal secara tidak terduga tidak lama setelah mereka pulang dari pulau tersebut. Oleh karena itu, buku tersebut juga mencatat bahwa barang-barang yang ada di Pulau Yin yang tidak boleh dibawa keluar pulau, jika tidak maka akan terjadi hal-hal buruk. Saudara Chen, ayo makan. Lan Wancheng perlahan berdiri dan menyapa Gu Chen dengan linglung, berkata dengan lembut. Pada saat ini, Gu Chen juga perlahan menutup bukunya, apakah kamu tahu Pulau Yin Yang? Pulau Yin Yang. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lan Wancheng berubah, Saudara Chen, saya menasihati Anda untuk itu. Sebaiknya jangan memperhatikan Pulau Yin Yang. Pulau itu dikatakan sebagai stasiun perpindahan antara dunia bawah dan dunia fana. Ada terlalu banyak hal aneh di sana. Pulau itu hanya muncul di Sungai Kuning setiap beberapa dekade atau bahkan sekali 100 tahun. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu dan lokasi spesifik kemunculannya, dan saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat bertahan hidup dengan lancar setelah mendarat di pulau itu. Jelas, dia seharusnya mengetahui sesuatu, tetapi Anda dapat mendengarnya dari nadanya. Lupakanlah, tempat ini, itu pasti penuh bahaya. Apakah kamu tahu sesuatu? Gu Chen bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Alasan mengapa Pulau Yin yang diberi nama ini adalah karena setelah kamu pergi ke pulau itu, tubuhmu sudah terjalin dengan Yin dan Yang. Mungkin orang yang meninggalkan pulau itu dan kembali bukanlah diri mereka sendiri, melainkan replika dari mereka yang keluar dari pulau. Mereka tidak memiliki aura orang yang hidup hanya akan membunuh orang ketika mereka kembali ke rumah. Ketika semuanya selesai, mereka akan diam-diam kembali ke Sungai Kuning. Ada terlalu banyak rahasia di Sungai Kuning. Itu bukan untuk kamu dan aku. Kamu tidak bisa terlibat. Lan Wancheng juga berkata tanpa daya dengan suara rendah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa rencana Gu Chen? Gu Chen ingin pergi ke pulau untuk mendapatkan buah Yin Yang, yang mungkin memungkinkan organ dalam Bairuohan yang terkorosi tumbuh kembali. Tapi pergi ke Pulau Yin yang lebih berbahaya daripada memasuki gerbang hantu. Saat ini, suara Wang Hu datang dari luar pintu. Wancheng, kamu bisa luar biasa. Ada wanita cantik di luar mencarimu. Wang Hu memiliki perut yang besar dan berkata sambil tersenyum bercanda, di mana kamu berhubungan dengan seorang pelajar perempuan cantik. Luar biasa. Gadis pelajar. Banyak orang di dekatnya juga mulai mencemooh dan berbaring. Ada serbuan orang yang melihat ke arah pintu. Lan Wancheng pun segera membuka pintu dan berjalan keluar. Saat dia melihat gadis itu berdiri tidak jauh dari situ, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan senyuman di wajahnya. Orang yang datang tidak lain adalah Yang Ruiting yang dia temui beberapa hari yang lalu. Hari ini dia mengenakan jaket pink dan stoking hitam khusus untuk pelajar.
Dia juga mengenakan pita di kepalanya. Meskipun barang-barang ini hanya berharga beberapa yuan atau puluhan yuan dan tidak terlalu mahal, namun terlihat segar dan indah di tubuhnya. Banyak rekan di belakangnya yang juga mulai mencemooh. Yo, pohon besi di Wan Cheng telah berbunga. Kamu sudah lama berada di sini, dan sekarang kamu berkencan dengan seorang gadis. Lihat saja betapa on point-nya gadis itu, dia terlihat seperti seorang mahasiswa. Jarang sekali penjaga keamanan seperti kita menemukan seorang mahasiswa sebagai pacarnya. Kenapa dengan penjaga keamanan? Lihat, dia berkencan dengan CEO. Jangan keluhkan kekuranganmu. Karir itu penting, tapi selama kamu bisa bicara, pengemis bisa menjemput wanita cantik. Lalu Lan Wancheng pergi menemui Yang Ruiting. Ketika dia menemui Yang Ruiting, dia menggaruk kepalanya karena malu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Saya tidak meninggalkan nomor telepon hari itu. Saya hanya tahu kamu bekerja di sini, jadi saya datang ke sini. Aku tidak mengganggumu, kan? Yang Ruiting juga berkata sambil tersenyum. Saat pancaran sinar matahari ini menyinari tubuhnya, Lan Wancheng benar-benar merasakan wanita ini seolah bersinar, terutama senyuman yang ditinggalkannya, yang seakan langsung terpatri di hatinya. Gu Chen memiringkan kepalanya dan melihat keluar jendela, menggelengkan kepalanya sedikit, dan menjentikkan puntung rokok di tangannya ke tempat sampah. Bocah ini, sudah berapa kali kamu bertemu dengannya sebelum dia jatuh ke dalamnya? Sulit sekali. Dia masih mengatakannya sepanjang hari. Dia harus mencari informasi, dan dia harus mengawasi bajingan ini sepanjang hari untuk mencegah dia ditipu oleh orang lain. Terakhir kali Lan Wancheng jatuh cinta dengan pembawa berita wanita, tapi sesuatu yang buruk hampir terjadi. Dalam hal hubungan, Lan Wancheng lebih polos dari selembar kertas kosong, jadi pria ini terlalu jujur. Bukan hanya Lan Wancheng yang mudah dirugikan, tapi cewek juga tidak menyukai pria yang tidak berguna dalam hubungan. Inilah sebabnya bajingan sangat populer, karena bajingan tidak menyukaimu, dan dia tahu segalanya dan bisa muncul saat kamu membutuhkannya. Dia bisa menaruh makanan di hadapanmu saat kamu lapar. Di luar pintu, di tangga batu. Kamu, apakah kamu ada keperluan denganku? Lan Wancheng berkata dengan malu-malu. Yang Ruiting tidak merasa malu sama sekali. Dia memandangnya sambil bercanda dan berkata, saya ingin pindah. Ada terlalu banyak barang. Saya tidak bisa memindahkan semuanya sebagai seorang gadis. Bisakah Anda membantu saya? Bersambung.